Sejarah Islam menyimpan kisah perubahan yang luar biasa. Seorang pemuda yang dahulu memusuhi Islam ternyata menjadi pejuang pemberani di jalan Allah. Dialah Ikrimah bin Abu Jahal, putra dari Abu Jahal, musuh besar Nabi Muhammad. Dari kebencian menuju keimanan, dari penentang menjadi pembela, inilah kisah perjuangan dan hidayah yang menggetarkan. Chapter 1. Lahir di tengah permusuhan. Di kota Makkah yang panas dan berdebu, kehidupan masyarakat berjalan dengan adat yang kuat dan kebanggaan terhadap suku yang begitu tinggi. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan dan keramaian para peziarah yang datang ke Ka'bah, berdirilah para pemuka Quraisy yang memegang kendali kekuasaan. Mereka adalah orang-orang terpandang, kaya, dan disegani. Namun di balik kehormatan itu, tersimpan penolakan keras terhadap ajaran baru yang mulai menyebar pelan namun pasti. Ajaran itu dibawa oleh seorang nabi yang menyeru pada tauhid, meninggalkan penyembahan berhala, serta mengajarkan keadilan dan persamaan derajat. Seruan itu mengguncang tatanan lama yang selama ini menguntungkan para pemuka Quraisy. Mereka merasa kekuasaan, pengaruh, dan tradisi nenek moyang berada di ambang ancaman. Di antara para penentang paling keras itu, berdirilah sosok yang terkenal karena keberanian sekaligus kebengisannya. Dialah Abu Jahal. Kedudukannya sangat tinggi di tengah kaumnya. Ucapannya didengar, perintahnya ditaati. Ia bukan hanya sekadar pembesar Quraisy, tetapi juga penggerak utama perlawanan terhadap dakwah Nabi Muhammad. Abu Jahal memandang dakwah Islam sebagai ancaman besar. Baginya, ajaran tauhid meruntuhkan kehormatan leluhur dan menghancurkan pengaruh kaum bangsawan Quraisy. Karena itulah, ia berdiri di barisan paling depan dalam memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Ia menghasut, menyiksa, memboikot, bahkan merencanakan berbagai cara untuk menghentikan penyebaran Islam. Kebencian itu bukan hanya menjadi sikap pribadi, tetapi berubah menjadi semangat keluarga yang diwariskan kepada anak-anaknya. Di rumah besar, yang dipenuhi kehormatan dan kebanggaan suku itulah lahir seorang anak laki-laki yang kelak namanya tercatat dalam sejarah. Anak itu tumbuh dengan mendengar kisah-kisah tentang permusuhan terhadap Islam, tentang bagaimana ayahnya berdiri gagah menentang dakwah yang dianggap mengancam kehormatan Quraisy. Anak itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Sejak kecil, Ikrimah hidup dalam lingkungan yang keras. Ia menyaksikan bagaimana ayahnya dipandang sebagai pelindung tradisi dan pembela kehormatan suku. Setiap kali nama Nabi Muhammad disebut, yang ia dengar hanyalah kemarahan. Setiap kali ajaran Islam dibicarakan, yang ia lihat hanyalah kebencian. Tanpa ia sadari, kebencian itu perlahan tumbuh bersama dirinya. Ikrimah kecil belajar bahwa Islam adalah musuh. Ia diajarkan bahwa pengikut Nabi adalah ancaman. Dalam pikirannya yang masih belia, tertanam keyakinan bahwa membela Quraisy berarti memusuhi Islam. Ia tumbuh menjadi pemuda yang tangguh. Tubuhnya kuat, keberaniannya menonjol, dan semangatnya membara seperti ayahnya. Setiap cerita tentang perlawanan terhadap kaum muslimin membuat dadanya bergelora. Ia ingin menjadi seperti ayahnya, disegani, ditakuti, dan dihormati. Bagi Ikrimah muda, permusuhan terhadap Islam bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari jati diri. Ia tidak pernah mengenal Islam dari sisi kebenaran ajarannya. Yang ia kenal hanyalah cerita-cerita kemarahan, kekhawatiran akan hilangnya kehormatan suku, dan kebencian yang diwariskan turun-temurun. Lingkungan membentuk cara pandangnya. Keluarga menanamkan keyakinannya, dan kebesaran nama ayahnya menjadi bayang-bayang yang selalu ia ikuti. Tak ada yang menyangka, anak yang tumbuh di tengah bara permusuhan ini kelak akan menapaki jalan hidup yang sama sekali berbeda. Namun untuk saat itu Ikrimah hanyalah seorang pemuda Quraisy yang mewarisi dendam, memeluk kebencian, dan berdiri teguh di pihak yang memusuhi cahaya kebenaran. Permusuhan telah menjadi darah yang mengalir dalam dirinya, dan takdir Allah sedang menyiapkan perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Chapter 2. Pemuda penentang dakwah. Waktu berlalu, dan anak yang dahulu hanya menyaksikan kemarahan di rumahnya kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan penuh semangat. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam, dan keberaniannya mulai dikenal di kalangan Quraisy. Darah bangsawan yang mengalir dalam dirinya serta nama besar keluarganya membuat banyak orang menaruh harapan besar kepadanya. Dialah Ikrimah bin Abu Jahal,
putra dari salah satu tokoh paling disegani sekaligus ditakuti di Makkah. Sejak remaja, Ikrimah telah ditempa dalam lingkungan yang menjunjung tinggi keberanian dan kehormatan suku. Baginya, harga diri Quraisy adalah segalanya. Ia belajar menunggang kuda, memainkan senjata, serta strategi bertempur dari para lelaki berpengalaman. Setiap latihan bukan sekadar persiapan fisik, melainkan juga penanaman tekad untuk menjadi pelindung kaum dan penerus kebesaran ayahnya. Di berbagai pertemuan pemuka Quraisy, Ikrimah mulai dilibatkan. Ia mendengarkan percakapan tentang ancaman yang dianggap semakin besar, berkembangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setiap laporan tentang bertambahnya pengikut Nabi membuat suasana pertemuan memanas. Bagi para pembesar Quraisy, dakwah Islam bukan hanya persoalan agama, tetapi juga persoalan kekuasaan dan pengaruh. Mereka khawatir jika ajaran itu terus menyebar, maka kedudukan mereka sebagai penguasa Makkah akan runtuh. Ikrimah menyerap semua itu tanpa sisa. Semakin sering ia mendengar perbincangan tersebut, semakin besar pula kebencian yang tumbuh dalam hatinya. Ia tidak pernah benar-benar mencari tahu tentang Islam, tidak pula mencoba memahami ajarannya. Yang ia tahu hanyalah satu hal, Islam adalah ancaman yang harus dihentikan. Semangat mudanya membuatnya ingin berada di garis depan perlawanan. Ia pun mulai aktif dalam berbagai upaya Quraisy untuk menekan kaum muslimin. Ketika para pengikut Nabi mengalami boikot sosial dan ekonomi, Ikrimah termasuk pemuda yang berdiri mendukung keputusan itu. Baginya, melemahkan kaum muslimin adalah bentuk pembelaan terhadap kehormatan suku. Ketika berita tentang sebagian kaum muslimin yang berhijrah keluar Makkah tersebar, Ikrimah memandangnya sebagai kemenangan kecil. Ia merasa Quraisy berhasil menekan lawan mereka, namun di balik itu kemarahannya justru semakin membara. Ia tidak ingin Islam sekadar ditekan, ia ingin Islam benar-benar lenyap. Di medan pertempuran, nama Ikrimah mulai dikenal sebagai pemuda yang berani dan penuh ambisi. Setiap seruan untuk melawan kaum muslimin disambutnya dengan semangat menggelora. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak menyandang kehormatan keluarga besar Quraisy. Semangatnya bukan hanya karena fanatisme suku, tetapi juga karena bayang-bayang sang ayah, Abu Jahal, yang selalu menjadi standar keberanian di matanya. Ikrimah ingin diakui sebagai penerus yang tak kalah tangguh. Setiap kali melihat kaum muslimin semakin berani menampakkan ibadah mereka, dadanya terasa sesak oleh amarah. Ia merasa ajaran itu seolah menantang kewibawaan Quraisy di tanah kelahiran mereka sendiri. Kebencian yang dulu hanya berupa warisan cerita, kini berubah menjadi keyakinan yang mengakar kuat. Bagi Ikrimah muda, memusuhi Islam adalah bentuk kesetiaan kepada keluarga. Melawan kaum muslimin adalah jalan menjaga kehormatan suku. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di antara orang-orang yang ia perangi, terdapat pribadi-pribadi mulia yang kelak justru akan menjadi saudara seimannya. Hari demi hari, permusuhan itu mentepi karakternya. Ia menjadi pemuda yang keras, tegas, dan tak ragu berdiri di barisan depan setiap konflik. Dalam dirinya, dendam terhadap Islam tidak lagi sekadar emosi, melainkan telah menjelma menjadi tujuan hidup. Dan semakin lama, kebencian itu semakin sulit dipadamkan. Ikrimah telah tumbuh menjadi pejuang Quraisy sejati, pemuda yang mengabdikan tenaga, keberanian, dan hidupnya untuk melawan dakwah yang ia anggap sebagai ancaman terbesar bagi kaumnya. Namun ia tidak menyadari setiap langkah permusuhan yang ia tempuh sesungguhnya sedang membawanya semakin dekat pada takdir besar yang telah Allah siapkan, sebuah perjalanan yang kelak akan mengubah kebencian menjadi penyesalan dan permusuhan menjadi keimanan. Chapter 3, di barisan musuh Nabi. Angin padang pasir berembus keras membawa debu yang berputar di udara. Di hamparan luas tanah tandus, dua pasukan besar berdiri saling berhadapan. Pedang-pedang terhunus, perisai terangkat, dan sorot mata para prajurit dipenuhi ketegangan. Inilah masa ketika pertentangan antara Quraisy dan kaum muslimin tidak lagi sekadar adu pendapat, melainkan telah berubah menjadi pertempuran terbuka. Di antara barisan pasukan Quraisy, berdirilah seorang pemuda dengan tatapan tajam dan rahang, yang mengeras menahan amarah. Dialah Ikrimah bin Abu Jahal. Kini ia bukan lagi sekadar pemuda yang dipenuhi kebencian, tetapi telah menjadi prajurit tangguh yang siap mengorbankan apapun demi kemenangan kaumnya.
Setiap denting senjata dan derap, langkah pasukan justru membakar semangatnya. Baginya, peperangan melawan kaum muslimin adalah kesempatan membuktikan kesetiaan dan keberaniannya sebagai putra Quraisy. Dalam berbagai pertempuran besar yang terjadi, Ikrimah selalu berada di barisan depan. Ia menghunus pedang dengan penuh tekad menerjang lawan tanpa rasa gentar. Debu peperangan yang menyelimuti langit seakan menjadi saksi betapa kerasnya kebencian yang membara di dadanya. Bagi Ikrimah, kaum muslimin bukan hanya lawan biasa. Mereka adalah ancaman bagi kehormatan suku, perusak tradisi leluhur, dan penyebab perpecahan di tanah kelahirannya. Karena itulah, setiap ayunan pedangnya dipenuhi amarah yang telah lama dipendam. Ia bertempur dengan satu keyakinan kuat. Quraisy tidak boleh kalah. Kekalahan berarti kehormatan runtuh. Kekalahan berarti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad akan semakin kuat dan diterima banyak orang. Pikiran itulah yang membuat Ikrimah terus maju tanpa ragu, meski bahaya mengintai dari segala arah. Di tengah hiruk-pikuk peperangan, ada satu sosok yang selalu menjadi pusat perhatiannya, ayahnya Abu Jahal. Bagi pasukan Quraisy, Abu Jahal bukan sekadar pemimpin. Ia adalah simbol perlawanan, lambang keberanian, dan penjaga kehormatan kaum. Suaranya membakar semangat prajurit, kehadirannya menguatkan barisan. Bagi Ikrimah sendiri, ayahnya adalah teladan yang tak tergantikan. Ia menyaksikan bagaimana Abu Jahal berdiri tegap memberi komando, memimpin strategi, dan membakar semangat pasukan untuk tidak gentar menghadapi kaum muslimin. Setiap teriakan sang ayah menyalakan api semangat di dada Ikrimah. Dalam hati kecilnya, Ikrimah bertekad untuk tidak pernah mengecewakan ayahnya. Ia ingin dikenal sebagai putra yang mampu menjaga kehormatan keluarga. Ia ingin membuktikan bahwa darah pejuang benar-benar mengalir dalam dirinya. Maka setiap kali peperangan berkecamuk, Ikrimah bertarung seolah seluruh harga diri Quraisy berada di pundaknya. Luka-luka di tubuhnya tidak ia hiraukan. Rasa lelah tidak ia rasakan. Yang ada hanyalah dorongan kuat untuk terus melawan hingga titik akhir. Baginya mundur dari medan perang adalah aib. Menyerah kepada kaum muslimin adalah kehinaan yang tak termaafkan. Semakin sengit peperangan terjadi, semakin keras pula tekadnya mempertahankan kebesaran Quraisy. Ia rela mempertaruhkan nyawa demi menjaga nama baik suku dan keluarganya. Namun, di balik kobaran semangat itu, peperangan demi peperangan mulai meninggalkan luka yang tak terlihat. Ia menyaksikan rekan-rekannya gugur satu persatu. Ia melihat bagaimana kekuatan Quraisy perlahan melemah menghadapi keteguhan kaum muslimin. Meski demikian, Ikrimah menolak untuk goyah. Setiap kali keraguan mencoba menyelinap, ia kembali mengingat wajah ayahnya, simbol perlawanan yang tidak pernah menyerah. Selama Abu Jahal masih berdiri memimpin, selama itu pula Ikrimah yakin bahwa Quraisy akan tetap berjaya. Ia tidak menyadari bahwa takdir sedang bergerak perlahan, bahwa peperangan yang ia jalani dengan penuh kebencian itu kelak akan menjadi bagian dari perjalanan panjang yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Untuk saat itu, yang ada dalam diri Ikrimah hanyalah satu tujuan: berdiri teguh di barisan musuh Nabi, menjaga kehormatan Quraisy, dan melanjutkan perjuangan sang ayah sebagai simbol perlawanan yang tak tergoyahkan. Dan ia akan melakukan apapun demi tujuan itu. Chapter 14: Kekalahan Quraisy dan Guncangan Batin. Peperangan yang dahulu dibayangkan sebagai jalan kemenangan, perlahan berubah menjadi rangkaian kenyataan pahit bagi Quraisy. Hari-hari yang dilewati dengan penuh keyakinan mulai dipenuhi kecemasan. Pasukan yang dulu berangkat dengan sorak kemenangan kini kembali dengan wajah-wajah letih dan langkah gontai. Di berbagai pertempuran, kekuatan Quraisy tidak lagi tampak perkasa seperti sebelumnya. Kaum muslimin yang dahulu dianggap lemah justru menunjukkan keteguhan yang sulit dipatahkan. Semangat mereka tidak runtuh meski jumlah lebih sedikit dan perlengkapan jauh lebih sederhana. Bagi para pemuka Quraisy, keadaan ini menjadi pukulan berat. Harga diri mereka seakan terkikis sedikit demi sedikit. Bisik-bisik kekhawatiran mulai terdengar di antara para pemimpin kabilah. Di tengah situasi yang semakin menekan itu, Ikrimah bin Abu Jahal tetap berusaha menguatkan diri. Ia masih berdiri di garis depan setiap pertempuran, mengayunkan pedang dengan keberanian yang sama seperti sebelumnya.
Namun jauh di dalam hatinya mulai tumbuh perasaan yang belum pernah ia rasakan, keraguan. Setiap kali debu peperangan menghilang, yang tersisa hanyalah kesunyian dan kehilangan. Ia melihat semakin banyak prajurit Quraisy yang tak kembali. Ia menyaksikan keluarga-keluarga yang menunggu dengan cemas hanya untuk menerima kabar duka. Kemenangan yang dulu terasa begitu dekat kini tampak semakin menjauh. Namun pukulan terbesar dalam hidup Ikrimah datang pada satu peristiwa yang mengguncang seluruh jiwanya. Di medan perang yang penuh kekacauan, kabar itu menyebar cepat dari satu pasukan ke pasukan lain. Kabar yang membuat wajah-wajah tegang berubah menjadi pucat. Tokoh besar Quraisy, pemimpin yang disegani, simbol perlawanan terhadap dakwah Islam, telah gugur. Dialah Abu Jahal, ayah Ikrimah. Dunia seakan runtuh seketika. Ikrimah merasakan dadanya sesak, nafasnya terasa berat. Sosok yang selama ini ia jadikan panutan kini telah tiada. Suara yang dulu membakar semangat pasukan kini tak akan pernah terdengar lagi. Ia berdiri terpaku, sulit menerima kenyataan. Bagi Quraisy, kematian Abu Jahal adalah kehilangan besar. Namun bagi Ikrimah itu adalah luka yang jauh lebih dalam. Ia bukan hanya kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga kehilangan ayah, pelindung, dan sumber kebanggaannya. Kenangan masa kecilnya kembali terbayang. Saat ia melihat ayahnya dihormati banyak orang, saat ia merasa bangga menjadi putra seorang tokoh besar Quraisy. Semua kenangan itu kini berubah menjadi kesedihan yang menyesakkan. Amarah, duka, dan kehilangan bercampur menjadi satu. Ia ingin membalas. Ia ingin melampiaskan kemarahannya kepada kaum muslimin. Namun di saat yang sama, ada perasaan asing yang mulai menyelinap dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, Ikrimah merasakan kehampaan yang tak mampu diisi oleh kebencian. Ia mulai bertanya dalam diam, mengapa Quraisy terus mengalami kekalahan? Mengapa kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit justru memiliki keteguhan yang sulit digoyahkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Setiap malam terasa lebih panjang. Ia tak lagi hanya memikirkan strategi perang, tetapi juga memikirkan perjalanan hidupnya sendiri. Semua yang ia yakini sejak kecil mulai terasa goyah. Namun, gengsi dan harga diri menahannya untuk mengakui kegelisahan itu. Di hadapan kaumnya, Ikrimah tetap menunjukkan ketegasan. Ia tetap tampil sebagai pejuang pemberani yang siap melanjutkan perlawanan. Ia tidak ingin dianggap lemah, apalagi setelah kepergian ayahnya. Tetapi di dalam hati, badai kebimbangan terus bergemuruh. Ia mulai menyadari bahwa peperangan yang tak kunjung usai hanya membawa penderitaan bagi banyak orang. Kehormatan yang ingin dipertahankan justru dibayar dengan darah dan kehilangan yang tiada henti. Ikrimah berada di persimpangan yang membingungkan. Di satu sisi, ia terikat oleh dendam dan warisan kebencian keluarganya. Di sisi lain, hatinya mulai lelah dengan permusuhan yang tak pernah benar-benar menghadirkan ketenangan. Ia belum siap menerima kebenaran, namun juga tak lagi mampu memungkiri kegelisahan. Kematian Abu Jahal menjadi titik yang mengguncang fondasi keyakinannya. Sosok yang selama ini ia jadikan simbol kekuatan ternyata tak mampu mengubah takdir peperangan. Dan untuk pertama kalinya, Ikrimah merasakan bahwa mungkin jalan yang ia tempuh selama ini bukanlah jalan yang pasti benar. Guncangan batin itu terus tumbuh perlahan, menunggu waktu hingga akhirnya mengubah seluruh arah hidupnya. Chapter 5, Penaklukan Makkah dan Pelarian. Waktu terus berjalan membawa perubahan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya oleh penduduk Makkah. Kota yang dahulu menjadi pusat kekuatan Quraisy kini berada di ambang peristiwa besar yang akan mengubah sejarah selamanya. Kabar itu datang seperti angin kencang yang menyapu ketenangan. Kaum muslimin bergerak menuju Makkah dalam jumlah besar. Pasukan yang dahulu terusir, kini kembali dengan kekuatan yang tak lagi bisa dipandang remeh. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, ribuan kaum muslimin mendekati kota dengan barisan yang rapi dan penuh wibawa. Tidak ada teriakan penuh amarah, tidak pula sorak kemenangan yang berlebihan. Yang terlihat justru ketenangan yang menenangkan sekaligus menggetarkan hati siapapun yang menyaksikan. Penduduk Makkah diliputi ketakutan, sebagian besar menyadari bahwa perlawanan hanya akan membawa kehancuran. Kekuatan Quraisy telah melemah oleh konflik panjang yang melelahkan. Banyak pemuka suku memilih menahan diri, berharap keselamatan bagi keluarga mereka. Peristiwa itu kelak dikenal sebagai Fathu Makkah, hari ketika Makkah akhirnya berada dalam kekuasaan kaum muslimin tanpa pertumpahan darah besar. Namun tidak semua
Orang mampu menghadapi kenyataan itu dengan tenang. Di sudut kota yang dipenuhi kecemasan, Ikrimah bin Abu Jahal merasakan gejolak yang jauh lebih hebat dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Penaklukan Makkah bukan sekadar kekalahan bagi Quraisy, tetapi juga runtuhnya seluruh kebanggaan yang selama ini ia pertahankan. Bayangan masa lalunya muncul silih berganti. Ia teringat peperangan yang pernah ia ikuti. Ia teringat pedang yang pernah ia ayunkan ke arah kaum muslimin. Ia teringat betapa keras permusuhannya terhadap Islam. Kini, pasukan yang dulu ia lawan telah berdiri di gerbang kota kelahirannya. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai mencengkeram hatinya. Ikrimah sadar, namanya termasuk di antara orang-orang yang paling keras memusuhi Islam. Ia bukan sekadar prajurit biasa. Ia adalah putra dari musuh besar dakwah dan tokoh yang berkali-kali memimpin perlawanan. Pikirannya dipenuhi bayangan pembalasan. Bagaimana jika kaum muslimin menuntut balas? Bagaimana jika masa lalunya menjadi alasan untuk menghukumnya? Bagaimana jika tidak ada lagi tempat baginya di tanah kelahirannya sendiri? Ketakutan itu membuat dadanya terasa sempit. Dalam kebingungan dan tekanan yang begitu berat, Ikrimah mengambil keputusan yang didorong oleh rasa panik. Ia memilih meninggalkan Makkah. Ia tidak sanggup menunggu apa yang akan terjadi ketika kaum muslimin sepenuhnya menguasai kota. Baginya, melarikan diri terasa seperti satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Dengan hati gelisah dan langkah tergesa, ia meninggalkan tanah yang selama ini ia bela mati-matian. Kota yang menjadi saksi masa kecilnya, kebanggaan keluarganya, dan perjuangan panjangnya kini terasa asing dan menakutkan. Setiap sudut jalan menyimpan kenangan, namun juga menghadirkan kecemasan. Dalam pelariannya, Ikrimah tidak lagi tampak seperti pejuang gagah yang ditakuti lawan. Ia hanyalah seorang lelaki yang diliputi ketakutan dan kebingungan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kehilangan arah. Tujuan hidup yang selama ini ia yakini seakan lenyap begitu saja. Ia tidak lagi tahu apa yang harus diperjuangkan. Quraisy yang ia bela telah takluk. Pemimpin-pemimpin yang ia hormati tak lagi memiliki kuasa. Kota kebanggaannya kini berada di bawah kendali pihak yang selama ini ia musuhi. Di tengah perjalanan yang penuh kegelisahan, hatinya terasa kosong. Angin padang pasir yang berembus kencang seakan menggambarkan kekacauan dalam pikirannya. Ia mencoba menjauh dari kenyataan, namun bayangan masa lalu terus mengejarnya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua permusuhan yang ia lakukan selama ini benar-benar membawa kebaikan? Apakah kebencian yang ia warisi memang pantas dipertahankan sampai akhir hidupnya? Namun pertanyaan-pertanyaan itu belum mampu mengalahkan rasa takut yang menguasainya. Ikrimah terus melangkah tanpa arah yang pasti, membawa beban masa lalu yang berat dan masa depan yang tampak gelap. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia tidak tahu siapa yang bisa ia percaya. Yang ia tahu hanyalah satu hal, hidupnya berada di titik terendah. Pelarian itu bukan hanya menjauhkannya dari Makkah, tetapi juga membawanya memasuki perjalanan batin yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Di tengah kecemasan dan rasa kehilangan, takdir Allah sedang menuntunnya perlahan menuju cahaya hidayah yang belum mampu ia lihat. Chapter 6, Hidayah Menyapa Hati. Pelarian yang ditempuh Ikrimah bin Abu Jahal tidak benar-benar memberinya ketenangan. Semakin jauh ia meninggalkan Makkah, semakin kuat pula kegelisahan yang mengikutinya. Malam-malamnya terasa panjang dan sunyi. Tidak ada lagi sorak pasukan, tidak ada lagi kebanggaan sebagai pejuang Quraisy. Yang tersisa hanyalah rasa takut, penyesalan yang samar, dan kebingungan yang terus menghantui. Di tengah keadaan itu, ada satu sosok yang tetap setia berada di sisinya. Istrinya, seorang perempuan yang lembut hati namun tegas dalam keyakinan. Ia melihat kegelisahan yang tak mampu disembunyikan suaminya. Tatapan mata Ikrimah tak lagi memancarkan kemarahan seperti dulu, melainkan kelelahan jiwa yang mendalam. Dengan suara pelan namun penuh ketulusan, sang istri mencoba berbicara dari hati ke hati. Ia mengingatkan bahwa tidak semua pintu telah tertutup. Ia menenangkan bahwa masih ada kesempatan untuk memulai hidup baru. Ia juga menceritakan sesuatu yang belum sepenuhnya diketahui Ikrimah, bahwa Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak pula menumpahkan dendam kepada orang-orang yang dahulu memusuhinya. Nama Nabi Muhammad yang dulu selalu
membuat darah Ikrimah mendidih kini disebut dengan nada berbeda, nada yang penuh hormat dan harapan. Istrinya berkata bahwa Rasulullah justru memberikan ampunan kepada banyak penduduk Makkah saat kota itu ditaklukkan. Mereka yang dahulu memusuhi Islam tidak dibalas dengan kekerasan, tetapi diperlakukan dengan kelembutan dan kasih sayang. Kata-kata itu membuat Ikrimah terdiam. Ia sulit mempercayainya. Dalam bayangannya, seorang pemimpin yang telah menang besar seharusnya menuntut balas kepada musuh-musuh lamanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perlahan, dinding kebencian di hatinya mulai retak. Istrinya terus berbicara dengan sabar, meyakinkannya bahwa rahmat Allah lebih luas daripada dosa manusia. Ia memohon agar Ikrimah berhenti berlari dari kenyataan dan mulai menghadapi kebenaran dengan hati yang jujur. Nasihat itu tidak langsung mengubah dirinya, namun cukup untuk mengguncang keyakinan lamanya. Untuk pertama kalinya, Ikrimah mempertimbangkan kemungkinan yang tak pernah ia beri ruang sebelumnya. Bagaimana jika Islam memang benar? Bagaimana jika kelembutan yang ditunjukkan Rasulullah adalah bukti kemuliaan akhlaknya? Pergulatan batin kembali memenuhi dadanya, namun kali ini berbeda. Jika dulu kebimbangan dipenuhi amarah, kini ia dipenuhi rasa ingin tahu dan harapan yang samar. Pada akhirnya dengan hati yang masih diliputi kecemasan, Ikrimah memutuskan untuk kembali mendekat. Bukan sebagai musuh, bukan pula sebagai penantang, melainkan sebagai seseorang yang ingin mencari kepastian. Perjalanan itu terasa jauh lebih berat dibandingkan pelariannya. Setiap langkahnya dipenuhi rasa malu atas masa lalu. Ia tidak tahu bagaimana ia akan diterima. Ia tidak yakin apakah pintu maaf benar-benar terbuka baginya. Namun ketika pertemuan itu akhirnya terjadi, semua ketakutannya perlahan runtuh. Rasulullah menyambutnya tanpa kemarahan di wajah, tanpa nada kebencian dalam suara. Tidak ada hinaan atas masa lalunya, tidak pula balasan atas permusuhan yang pernah ia lakukan. Yang ia temui justru kelembutan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sikap itu menghantam benteng kesombongan yang selama ini ia pertahankan. Hatinya yang keras perlahan melunak. Ia merasa diperlakukan sebagai manusia yang dihargai, bukan musuh yang harus dibalas. Di hadapan akhlak yang begitu mulia, Ikrimah merasa kecil. Semua kebencian yang dulu ia banggakan terasa sia-sia. Permusuhan panjang yang ia jalani seakan tak memiliki arti ketika berhadapan dengan kasih sayang yang tulus. Dadanya bergetar, matanya terasa panas. Untuk pertama kalinya ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan dalam kemenangan perang ataupun kebanggaan suku. Saat itulah titik balik dalam hidupnya terjadi. Hidayah menyentuh hatinya yang lama tertutup dendam. Kesombongan yang dulu membelenggu pikirannya runtuh oleh kelembutan yang ia saksikan sendiri. Ikrimah menyadari bahwa kebenaran tidak ditegakkan dengan kebencian dan kemuliaan tidak lahir dari dendam. Perjalanan panjang permusuhan akhirnya membawanya pada satu kesimpulan yang mengubah segalanya. Jalan yang selama ini ia lawan justru adalah jalan kebenaran. Dan sejak saat itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Chapter 7. Kembali sebagai pembela Islam. Pertemuan yang menggetarkan hati itu menjadi awal dari lembaran hidup yang benar-benar baru bagi Ikrimah bin Abu Jahal. Hatinya yang dahulu keras kini dipenuhi penyesalan. Ia teringat setiap langkah yang pernah membawanya memusuhi Islam. Ia teringat pedang yang pernah terhunus untuk melawan kaum muslimin. Semua kenangan itu terasa berat menghimpit perasaannya. Di hadapan Nabi Muhammad, Ikrimah datang bukan lagi sebagai musuh yang penuh amarah, melainkan sebagai seorang lelaki yang ingin membersihkan masa lalunya. Dengan suara yang bergetar dan hati yang tulus, ia menyatakan keislamannya. Saat kalimat syahadat terucap dari lisannya, beban panjang yang selama ini menekan dadanya seakan terangkat perlahan. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan yang tidak ia temukan dalam kebanggaan suku, kemenangan perang, ataupun pujian manusia. Air matanya jatuh tanpa mampu ia tahan. Itu bukan tangisan kelemahan, melainkan luapan penyesalan yang bercampur rasa syukur. Ia menyesal karena telah begitu lama menentang kebenaran. Ia menyesal karena begitu banyak waktu terbuang dalam permusuhan yang sia-sia. Namun Islam tidak mengajarkan untuk tenggelam dalam penyesalan. Ikrimah memahami bahwa pintu taubat yang terbuka
harus diiringi dengan perubahan nyata. Ia tidak ingin hanya menjadi muslim dalam ucapan. Ia ingin membuktikan keimanannya dengan tindakan. Dengan penuh keteguhan, ia menyampaikan tekadnya, menebus semua kesalahan masa lalu. Ia berjanji akan menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk membela agama yang dulu ia musuhi. Ia ingin menjadikan keberaniannya sebagai penebus dosa, menjadikan pengorbanannya sebagai bukti kesungguhan taubatnya. Janji itu bukan sekadar kata-kata. Ikrimah benar-benar berubah. Semangatnya tetap membara, tetapi kini diarahkan untuk membela kebenaran. Keberaniannya tetap menyala, tetapi bukan lagi demi kebanggaan suku, melainkan demi menjaga agama Allah. Di berbagai medan perjuangan, Ikrimah tampil sebagai prajurit yang tangguh. Ia tidak ragu berdiri di barisan depan, menghadapi bahaya dengan keteguhan iman. Mereka yang dulu mengenalnya sebagai musuh Islam kini menyaksikan perubahan luar biasa dalam dirinya. Ia bertempur dengan semangat baru, semangat seorang hamba yang ingin membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap luka yang ia terima tidak lagi dianggap sebagai penderitaan, melainkan sebagai kehormatan. Setiap tetes keringat yang mengalir terasa sebagai penghapus dosa-dosa masa lalu. Kaum muslimin pun melihat kesungguhan taubatnya. Ikrimah tidak pernah meminta kedudukan tinggi. Ia tidak pula menuntut penghormatan atas keberaniannya. Baginya kesempatan untuk berjuang di jalan Allah sudah lebih dari cukup. Ia sadar bahwa masa lalunya kelam, namun ia juga yakin bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa manusia. Semakin hari, keimanannya semakin kuat. Ia yang dahulu memusuhi dakwah kini justru menjadi pelindungnya. Ia yang dulu berdiri gagah di barisan Quraisy kini berdiri kokoh bersama kaum muslimin. Perubahan itu bukan hanya terlihat dari tindakannya, tetapi juga dari kerendahan hatinya. Ikrimah menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Pengalaman panjang dalam permusuhan membuatnya memahami betapa berharganya hidayah. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam setiap perjuangan, ia selalu mengingat janjinya sendiri, menebus masa lalu dengan pengabdian tanpa ragu. Ia ingin membuktikan bahwa orang yang pernah jauh dari kebenaran pun dapat kembali dan menjadi pembela agama yang setia. Dan di setiap medan laga, nama Ikrimah perlahan dikenal bukan lagi sebagai putra musuh Islam, melainkan sebagai pejuang pemberani yang menjaga kehormatan kaum muslimin dengan sepenuh jiwa. Perjalanan hidupnya menjadi bukti bahwa hidayah mampu mengubah kebencian menjadi pengorbanan dan mengubah musuh menjadi pembela yang setia. Chapter 8. Memimpin pasukan berani mati. Waktu terus bergulir membawa Ikrimah bin Abu Jahal semakin jauh dari masa lalunya yang kelam. Jika dahulu namanya dikenal sebagai penentang Islam yang keras, kini ia berdiri sebagai salah satu pejuang paling berani di barisan kaum muslimin. Perubahan itu bukan sekadar cerita, tetapi nyata terlihat dalam setiap langkah perjuangannya. Keberanian yang dulu ia gunakan untuk memusuhi kebenaran, kini sepenuhnya ia abdikan untuk membela agama Allah. Dalam berbagai pertempuran besar yang dihadapi kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Muhammad, Ikrimah selalu berada di garis depan. Pengalaman panjangnya di medan perang membuatnya dipercaya memegang peranan penting dalam strategi pertempuran. Ia bukan hanya seorang prajurit biasa. Para pemimpin pasukan melihat keteguhan iman dan keberaniannya yang luar biasa. Ikrimah pun dipercaya memimpin pasukan dalam pertempuran-pertempuran penting. Di bawah komandonya, pasukan muslim bergerak dengan disiplin dan semangat tinggi. Sebagai panglima perang, Ikrimah tidak hanya memberi perintah dari belakang barisan. Ia justru berdiri paling depan, menghadapi bahaya secara langsung bersama para prajuritnya. Baginya, pemimpin sejati adalah yang merasakan medan yang sama, panas yang sama, dan risiko yang sama dengan pasukannya. Semangat jihad membara dalam dadanya. Ia selalu mengingat masa lalunya, masa ketika ia berdiri di pihak yang salah. Kenangan itu bukan lagi menjadi sumber penyesalan semata, tetapi berubah menjadi bahan bakar yang menyalakan semangat perjuangannya. Ia ingin membuktikan bahwa taubatnya benar-benar tulus. Di hadapan pasukannya, Ikrimah sering menyampaikan kata-kata yang membakar semangat. Ia mengingatkan bahwa perjuangan mereka bukan demi harta,
bukan pula demi kekuasaan, melainkan demi menjaga agama dan membela kebenaran. Suaranya tegas, sorot matanya penuh keyakinan. Pasukan yang dipimpinnya dikenal sebagai pasukan yang tidak gentar menghadapi musuh. Mereka bergerak dengan keberanian luar biasa, seolah rasa takut telah hilang dari hati mereka. Karena itulah pasukan yang dipimpin Ikrimah sering disebut sebagai pasukan berani mati, pasukan yang siap mengorbankan segalanya demi kemenangan Islam. Di setiap pertempuran Ikrimah bertarung tanpa ragu. Pedangnya terayun kuat, langkahnya mantap menembus barisan lawan. Ia tidak pernah mundur meski bahaya datang dari segala arah. Luka-luka yang menghiasi tubuhnya menjadi saksi keteguhan tekadnya. Namun bagi Ikrimah, luka bukanlah penderitaan. Luka adalah bukti cinta kepada Allah. Luka adalah pengingat bahwa hidupnya kini berada di jalan yang benar, hingga tibalah satu pertempuran besar yang menjadi akhir dari perjalanan hidupnya di dunia. Medan perang saat itu begitu dahsyat. Suara dentingan pedang bersahutan, debu beterbangan menutup pandangan, dan teriakan pasukan menggema di segala penjuru. Di tengah kekacauan itu, Ikrimah tetap memimpin pasukannya dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Ia terus maju meski tubuhnya telah dipenuhi luka, darah mengalir dari tubuhnya, namun semangatnya tidak surut sedikit pun. Ia tetap bertahan di garis depan, menolak mundur selangkah pun. Baginya, tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi selain gugur dalam perjuangan membela agama Allah, hingga akhirnya tubuh yang telah lemah karena luka-luka itu tak lagi mampu berdiri tegak. Di medan jihad yang penuh kehormatan, Ikrimah roboh sebagai seorang syuhada. Ia wafat bukan sebagai putra musuh Islam, melainkan sebagai pejuang pemberani yang mengorbankan jiwa raganya demi membela kebenaran. Kisah hidupnya menjadi pelajaran besar bagi umat Islam sepanjang zaman. Dari dirinya umat belajar bahwa hidayah mampu mengubah seseorang secara total, bahwa masa lalu yang kelam tidak menghalangi seseorang untuk meraih kemuliaan di masa depan, dan bahwa taubat yang tulus mampu mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya. Nama Ikrimah dikenang bukan karena permusuhannya di masa lalu, tetapi karena pengorbanannya di jalan Allah. Ia meninggalkan warisan keteladanan tentang keberanian, keikhlasan, dan kesungguhan dalam menebus kesalahan. Sebuah bukti nyata bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang mau berubah, bersungguh-sungguh, memperbaiki diri, dan mengakhiri hidupnya dalam keadaan membela kebenaran. Dan kisahnya akan terus hidup, menginspirasi hati-hati yang mencari jalan kembali kepada cahaya iman.